أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Saya teruskan ya persoalan kita yang masih di sekitar persoalan durhaka kepada dua ibu bapa. Ada beberapa hal, kalau saya menceritakan kejadian Nabi Nuh dengan anaknya dan di zaman sahabat yang terkubur di kuburan yang mau pergi mengerjakan haji ya, tapi rupanya walaupun dia pergi haji ke Mekah, tapi kalau kemaafan daripada dua ibu bapa atas kedurhakaannya itu tidak diperolehnya, tak juga jalan. Itulah orang alim tadi, kan ada saya ceritakan tadi perkara ibu tadi ditegur oleh seorang alim yang isinya, ibu jangan sakit hati. Bahasa faedah ibu mendoakan anak ibu untuk mendapat keampunan itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus saya bikin untuk penenangkan jiwa saya? Kacau di dalamnya. Waktu itu apa kata si alim tadi? Bu, coba bawa berpikir oleh ibu, apa ibu pernah dahulu menyakiti hati dua ibu bapa ibu? Berpikir, pernah, tapi tidak sekasar anak saya. Barangkali ini juga peringatan. Pernah ibu mendoakan dua ibu bapa? Enggak, disinilah terletaknya. Sebab jelas Nabi mengatakan, riwayat dari Dailami, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tarakal abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqa. Ini riwayat Dailami ya. Orang yang lupa mendoakan dua ibu bapanya, orang itu akan kehilangan berkah rezeki. Di antara orang kehilangan berkah rezeki, anak itu kan merupakan rezeki penghibur hendaknya, tapi menyakitkan hati. Barangkali itu sebabnya. Ya Allah Tuhan, memang saya tidak pernah mendoakan buat ibu bapa. Saya pernah juga, bukan menantang ibu, menyangkal, bukan, ada hal-hal yang dikatakan ibu saya yang saya juga tidak dapat menerimanya, tapi saya tolak dengan baik. Apa itu masuk durhaka juga? Tidak, kalau ditolak dengan baik. Tapi orang yang lupa mendoakan dua ibu bapanya, ini termasuk juga anak yang tidak baik. Jadi hanya dengan itulah Bu, atasilah supaya jiwa ibu bisa lega. Sejak itulah dia mulai mendoa dua ibu bapanya. Ini tersebut dalam Quran ya. Dengan doa Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu dia mendoa terus. Legalah perasaannya. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang datang kepada saya ya. Pertanyaan, memang banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan yang datang kepada saya itu begini.
Ibu bapak saya sudah meninggal. Saya durhaka kepada ibu bapak saya. Iya. Bagaimanalah saya menebus dosa saya? Itu macam fitnah tadi juga jatuhnya itu. Bagaimanalah? Jawabnya pendek saja. Salah satu jalan mendoakan ibu bapak. Kalau bisa di tiap-tiap sembahyang, doakan buat ibu bapak. Di tiap-tiap sembahyang, doakan buat ibu bapak. Allahumma ighfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi jangan telatlah. Maka begitu kata saya, sekarang ya. Gitu. Saya tidak akan katakan siapanya, tapi kejadian ini banyak. Ada yang meminta doakan kepada saya. Karena sudah setengah lumpuh. Ya. Bercakap pun sudah gagap ya. Macam mana? Kalau dia bercakap, barulah bercakap ya. Padahal tadi tidak begitu. Dan miskin sekarang. Melarat betul. Tadinya kaya besar ya. Megah sekali. Ada satu orang tua datang kepada saya. Dengan air mata menggenang dia. Menceritakan kelakuan anaknya. Waktu itu saya katakan kepada orang tua yang datang, Pak, bagaimanapun janganlah sumpahi anak, kasihan. Saya datangi, saya nasihatkan dia, boleh kata saya. Tapi Bapak, jangan Bapak sumpahi dia. Saya akan ikhtiarkan supaya dia datang meminta maaf pada Bapak. Saya tidak mau terima dia. Jangan coba-coba pijak kaki rumahku katanya. Tangga rumahku. Jangan begitu Pak. Tidak baik begitu. Saya bilangkan semua orang tuanya. Sudah meninggal nih ya. Memang saya datangi. Saya bilangkan, ayo ikut sama saya. Ke rumah siapa? Ke rumah orang tua tuh. Tidak. Orang tua tak tahu diuntung katanya. Saya masih diam saja berpikir. Sudahlah. Sudah meninggal orang tua tuh ya. Waktu orang tua ini meninggal, dia masih gagah, dia apa sama sekali. Tapi senantiasa hidupnya dalam keadaan gelisah. Gelisah bukan mainnya. Macam mana lah Ustaz nih? Beginilah. Kau kan banyak bang. Ke Singapura kau bisa, ke Hong Kong kau bisa, ke Bangkok kau bisa. Masa ke Mekah tak bisa? Pergilah ke Mekah. Tapi satu syaratnya. Selain kau meminta ampun kepada Tuhan. Sebab orang yang sedang ada di Arafat dengan ikhlas berarti dia berada dalam pelukan Allah. Orang yang dalam pelukan Allah tidak ada doanya yang tidak diampunkan oleh Tuhan. Tapi dia jangan lupa menyisipkan doa terhadap dua ibu bapanya. Selama ibu bapanya tidak syirik. Kalau syirik memang tak bisa didoakan. Pergilah. Memang pergi dia mengerjakan haji ke Mekah. Ya sudah berumur juga ya. Sudah kerjakannya. Pulang. Bukan. Sudah pulang. Ya saya ikut menyambut apa semuanya. Gembira. Waktu mula pulang tuh ya cerah sama sekali. Saya bilangkan. Ayah. Sudah tidak ada lagi ya. Meninggal. Waktu itu saya katakan. Macam mana ke Mekah? Wah, lega. Pesan saya ada diikut. Apa? Ada mendoakan dua ibu bapa. Ya Allah, lupa saya Ustaz katanya. Ya, dalam hati. Cuman tidaklah saya serang terus pula. Oh, kacau nih. Betul lah. Betul. Tidak lama sesudah itu, hancurlah usahanya. Hancur sehancur-hancurnya. Ya, remuk. Badan gemuk ya. Kambung gemuk. Tapi entah darah tinggi lah, entah apalah namanya. Bercakap pun tak pandai, setengah seno sudah. Di dunia lagi. Saya peringatkan ya, doakan ibu bapa. Ya, saya sudah mendoakan ibu bapa sekarang. Tapi masih begitu juga.
Saya tidak tahu bagaimana lah ya Tuhan. Jadi kalau ditanya macam mana ya, tak dapat saya jawab. Kalau ini tak dapat saya jawab. Jadi betul ya. Sebelum terjadi pembalasan dari Allah, kesempatan. Pernah orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang kafir, orang durhaka itu kok nampak bersenang-senang juga nampaknya. Rasulullah menjawab, Allah memberi kesempatan sampai ada orang yang memperingatkan dia. Tapi pada saat peringatan sudah sampai ke dia, tapi masih belum juga dia laksanakan, pada waktu itu barulah datang bala dari aku. Jadi waktu itu kesempatan masih diberi untuk bertobat kepada Allah. Allah tidak zalim. Tapi sudah diperingatkan, tidak juga. Tunggu tanggal mainnya. Betul lah. Sudah saya peringatkan ya. Ayah sudah meninggal, kata saya. Ya, saya sudah tahu. Mari kita ziarah ke sana, pergi. Kita mendoakan ke sana. Ah, tak usahlah. Orang sudah mati itu kok didoa-doakan. Ya Allah, dalam hati saya teringat dengan hadis Nabi yang baru saya bacakan tadi ya. Tadi sebentar tadi. Apabila seseorang hamba meninggalkan doa terhadap dua ibu bapanya. Ya. Ingat, doanya akan ditolak oleh Tuhan ya. Bahkan keampunan dia pun tidak akan diperolehnya. Kehilangan berkah rezeki. Orang kehilangan berkah rezeki ada dua soalnya. Betul-betul habis sama sekali, atau rezeki itu tidak dapat dimanfaatkannya. Tak dapat dimanfaatkannya. Rumah gedung, tetapi awak sakit terus. Apa yang tak dapat dibeli? Ayam panggang dapat dibeli, sup kambing dapat dibeli, tapi doktor melarang tidak boleh makan kambing darah tinggi. Apalah manfaat rezeki waktu itu lagi? Manfaatnya apa? Ini orang kehilangan berkah rezeki. Nah ini, ya janganlah ya. Entah ini sudah 1000 kali, barangkali bosan pun anak-anak saya mendengarnya ya. Tapi saya tak peduli. Saya ulang terus. Jangan durhaka kepada dua ibu bapa. Ini satu di antaranya. Ya. Sudah diperingatkan ya. Jadi kalau ada yang mendengar apa yang kata saya ini, bagaimana cara menebus itu sama sekali Ustaz? Tak ada. Salah satu jalan hanya tiap sembahyang mendoalah agar ibu bapa mendapat keampunan dari Tuhan. Tuhan ampunkan dosa dua ibu bapaku, terus menerus doakan. Itunya lagi jalan. Apa jalan lain lagi? Dia sudah mati. Mudah-mudahan didengar oleh Allah. Itu sajanya jalan lagi. Ada jaminan Ustaz, jaminan inilah yang sukar. Kalau masih hidup, beruntung ya. Anak-anak saya, pemuda-pemuda yang masih hidup, dua ibu bapanya, beruntung kalian masih punya kesempatan untuk bersujud. Ini yang menangis sekarang ini, saya tahu ini yang sudah mati orang tuanya ini. Ya, mendoanya lagi, lain tidak ada. Efeknya ya, nanti anak sendiri memaki-maki kau nanti, percayalah. Memang betul lah. Kalau sempat anak awak yang membesarkan semua, tahu-tahu awak pula yang dimaki-makinya. Menangis dia ya, dibentak-bentak anak. Tapi dia lupa bahasa dia pun dulu membentak-bentak orang tuanya. Lupa dia ini. Barangkali di sini selipnya dia. Jadi kalau ada yang bertanya, jawab saya cuma mendoalah, lain tak ada. Apalah jawab lagi? Ini satu di antaranya. Ada lagi. Banyak ya. Jutawan. Harta cukup. Tapi yang datang ke rumah saya meraung menangis ada. Karena tidak diperdulikan oleh anaknya
tidak diperdulikan oleh suaminya. Padahal dia mendapat biaya yang lengkap. Tapi kok sampai meraung. Waktu itu saya tanyakan juga. Dia pun bertanya, di manalah salah saya nih, Ustadz? Maka beginilah nasib saya. Bagaimanalah saya memancing soal ini ya. Kadang-kadang bagus kita memperingati sejarah-sejarah lama dalam kehidupan kita. Dan dapat kita tebus. Ya, itba'is sayi'at bil hasanat tamhuha. Hanya itu jalan lagi. Waktu itu dia sudah selalu akhirnya bercerita juga. Ya, saya rayu sambil ketawa. Ya, hebat kali ibu ni ya. Kekayaan begini. Ya, tenanglah ibu. Sudah ke Mekah belum katanya. Ke Mekah lah ibu. Tanda bersyukur ke Tuhan begini begitu. Iya katanya. Ayah mak saya dulu sudah haji juga katanya. Tadinya dia minta uang sama saya untuk pergi ke Mekah. Saya membiayainya katanya. Dia sendiri membuka rahasianya. Belum di akhirat lagi ya. Di dunia lagi. Apalagi di akhirat nanti. Wa tashhadu arjuluhum wa aydiyahum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah semua menjadi saksi ya. Pasir yang dipijak juga menjadi saksi kemana langkah dilangkahkan. Segala yang dipegang, semua yang kita pegang menjadi saksi. Kita dipegang kata yang benda-benda itu kemana dimanfaatkan. Di akhirat, di dunia lagi. Lidah dia sendiri menceritakan. Jadi begini soalnya Ustadz, rame juga ceritanya itu segelak-gelak ya. Macam mana? Saya kawin dengan bapak yang sekarang ini sebetulnya nggak setuju ibu bapak. Oh nggak setuju, iya. Kami lari kawin. Ngamuk-ngamuk ibu bapak, lari kami. Sesudah itu sudah beranak satu, karena cucu sayanglah dia sama kami. Sayang sama kami, kemudian untuk menebus kesalahan itu, dia minta ke Mekah, kami ongkosilah dia ke Mekah. Pulanglah dia dari Mekah. Sudah pulang dari Mekah, waktu itu, macam mana sekarang? Bu, mak, ayah? Dulu ayah kata-katai menantu. Sekarang dengan duitnya pergi ke Mekah. Oh, tersinggung hati orang tua itu. Kan sedikit sekali kalimatnya ini. Jadi hati-hatilah bercakap sama orang tua ini. Ya, jangan terdorong-dorong tak tentu. Hanya itu kalimatnya. Dia sendiri menceritakan sama saya itu. Dulu ayah kata-katai, mak kata-katai menantu mak. Sekarang dengan duitnya mak ke Mekah. Berubah wajah ibu. Waktu itu ibu saya menjual segala apa yang ada padanya. Dijualnya sama sekali. Ayah pun sampai dijualnya segala yang ada. Pada suatu hari dia datang ke rumah kami. Di hadapan suami saya. Waktu itu dikatakannya, nah, katanya lunak ya. Nah, ini duit waktu ayah ke Mekah dulu sama mak kalian, ini kami kembalikan. Bercakap si menantu, ya Pak kok dibalikkan? Ya tapi istri kau mengatakan kami ke Mekah ini kan belas kasihan kalian, kalau tidak tak jadi haji kami. Betul kata kalian itu. Jadi supaya haji kami sah, hati kami tidak sakit, kami kembalikan duit kalian. Waktu itulah si suami mengatakan, terlalu kau ya. Suaminya baik ya, terlalu kau. Sudah itu, barangkali dek palaknya, dua orang tua ni mati sudah, kawinlah dia dengan perempuan lain. Itu maka datang dia menangis ya. Ya, ditumpahkannya lah kasihnya kepada suami istrinya yang baru itu. Dalam hati saya, oh terbuka rahasia kau sekarang. Nah, itu maka betul apa yang dikatakan, hasibu anfusakum. Barangkali bala yang datang kepada engkau ini, ada efeknya akibat daripada yang sudah-sudah. Terutama sekali, coba orang yang senantiasa berbakti kepada dua ibu bapanya pasti mendapat ketentraman hidup. Itu jaminan Allah itu.
Kebetulan orang tua sudah meninggal. Sekarang baru diketahui. Bagaimana cara mengatasinya? Tak ada lagi. Doanya lagi. Hanya itunya. Itulah. Setengah sinu ya. Yang datang ini menangis. Saya bilang mendoalah. Sudah kalian ke Mekah? Belum. Pergilah ke Mekah kalian. Mendoalah. Ya bagaimana suami saya katanya. Kadang-kadang sebulan sekali baru pulang katanya. Kadang-kadang ya setengah bulan sekali. Bagaimana saya mau ke Mekah? Ajak dia ke Mekah. Minta ampun di sana dan jangan lupa. Waktu berada ada 3 tempat di Makkah sana. Yang tidak satu pun doanya yang tidak dikabulkan selama dia tidak syirik. Satu di Arafat pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktu itu engkau berada dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Doakan 2 ibu bapa. Yang kedua, waktu berada di Multazam. Itu di Makkah, di Baitullah. Dan yang ketiga, waktu berada di Raudah di Madinah. Doakan. Pergilah. Saya tak tahu ya, apa sudah pergi dia apa belum. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana soalnya. Itu persoalan dunia. Itu hal-hal yang nyata kelihatan itu. Belum lagi di akhirat. Kan saya sudah menjanjikan bahasa ada orang yang dijemput di mahsyar sana nanti. Dibawa ke bawah satu naungan. Satu di antara orang yang tidak dijemput adalah orang yang durhaka kepada 2 ibu bapanya. Itu satu di antaranya. Dia sama sekali 10 itu. Tapi tidak sekarang ya, nanti. Tapi bagaimanapun saya dahulukan yang satu ini. Orang yang durhaka kepada 2 ibu bapanya. Tidak sempat dia meminta ampun dan maaf pada ibu bapanya sewaktu masih hidup. Pada waktu bangkit di bumi mahsyar, dia tidak akan dijemput. Dan tidak berhak untuk berada di bawah naungan Allah di bumi mahsyar. Kalau tidak dijemput, hancurlah di bumi mahsyar itu. Ini durhaka kepada 2 ibu bapa. Ya, beruntung sekali lah orang yang masih hidup 2 ibu bapanya. Dan memang kadang-kadang ya ceramah saya ini membuat orang bertambah hibah kadang-kadang. Tapi bagaimanalah, tak saya sampaikan bagaimanalah. Yang terhibah sekali ini bagi orang yang 2 ibu bapanya sudah meninggal. Yang kebetulan tadinya tidak berbakti kepada 2 ibu bapanya. Memang mereka lah yang terpukul sekali. Ya, jalan satu-satunya banyak berwakaf, banyak menyantuni anak yatim, apalagi berkorban, menjamu fakir miskin, di samping mendoa terus agar mendapat keampunan dari Allah dan ibu bapa juga mendapat keampunan. Hanya itu jalan lagi bagi orang yang sudah meninggal 2 ibu bapanya. Lain jalan apalah lagi. Belum lagi meniti sirat ya di bumi mahsyar. Bumi mahsyar di satu pihak, surga di satu pihak. Itu ada terbentang satu titik. Ini kita jumpai di dalam hadis sahih Bukhari ya. Riwayat dari Aisyah ada, riwayat dari Umar ada, hadisnya panjang sekali. Meniti di titian siratal mustaqim kalau istilahnya. Di dalam hadis tidak disebut siratal mustaqim. Di dalam hadis hanya disebut sirat, titik. Berapa panjang titik itu? Berapa besar titik itu? Waktu ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah hanya menjawab illa an yasha Allah. Di bawah melambai neraka jahanam. Siapa yang lewat, kalau kebetulan amalnya cukup tinggi, itu lewat saja, lambaian itu tetap di bawah saja. Tapi karena dosanya, itu lambaian naik ke atas. Kadang-kadang sekadar menakuti. Dan kadang-kadang menyambar orang yang lewat. Ditariknya ke bawah. Salah satu orang yang disambar oleh lambaian neraka jahanam waktu meniti, ialah manusia yang durhaka terhadap 2 ibu bapanya. Ya Allah, sadarilah ini ya. Jangan membuat yang tidak-tidak. Ya, hancur. Duniamu hancur.
akhiratmu hancur. Kemana pun minta tolong tak bisa lagi. Di dunia lagi kadang-kadang melihatnya macam itu, tak tertolong. Dibawa ke dokter, tuh yang menjerit-jerit sama saya bawa ke dokter. Dokter pun tak tahu apa penyakitnya. Orang yang di dalam yang dikacau. Diperiksa, bayar juga, dokter dapat duit, awak tetap macam itu juga. Obat satu-satunya, bersujud, minta ampun, sertakan dua ibu bapa di dalamnya. Lain jalan tidak ada. Bagi yang ibu bapanya sudah tidak ada. Bagi yang ada, syukurlah. Masih bisa bersujud meminta ampun. Ada nasihat saya kepada dua ibu bapa ya. Nasihat saya. Bagaimanapun jahatnya anak, bagaimanapun durhakanya anak, bu, bapak, jangan sumpahi anak, jangan. Ya. Kalau sayang payah kita membesarkan anak ya. Ya barangkali kita juga salah, pendidikan agamanya yang tidak beres barangkali. Dari pendidikan dunianya habis-habisan, karena sayang ya. Tapi pendidikan agamanya tidak ada. Durhaka dia kepada kita. Dari satu segi kita juga salah ini sebetulnya. Jadi jangan salahkan anak sajalah. Kita juga salah. Tidak dididik anak dalam beragama. Durhaka dia. Jadi bagaimana? Jangan. Bagaimanapun jahat anak kepada engkau. Wahai bapak, wahai ibu yang punya anak yang durhaka. Pesan saya, jangan sumpahi anak. Jangan. Kena kutuklah kau wahai anak jahanam, jangan. Jadi kalau ditanya sama saya, apa yang harus dibikin? Mendoa. Apa doa tuh? Pendek saja ya. Bahasa Indonesia saja. Sembayang yang tidak boleh bahasa Indonesia. Kalau mendoa boleh. Apalagi tengah malam. Doanya hanya pendek saja. Tuhan, tunjukilah anakku ke jalan yang lurus. Tuhan, berilah pimpinan anakku ke jalan engkau. Fi sabidillah. Itu yang akan didoakan. Tuhan, ampunilah dosa anakku. Tuhan, limpahkanlah kasih sayang kepada anakku. Itu yang dibilang, yang didoakan. Ini kadang-kadang ibu bapak pun kadang-kadang, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan anakku kena kutuk jugalah, mampus jugalah kau, anak durhaka. Jangan. Kasihan, sudah payah kita membesarkan. Sudah didoakan, sudah. Dikabulkan Tuhan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudahlah. Karena Nabi Muhammad sendiri pernah mengatakan kepada anak kandungnya Fatimah. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma lima syi'ti la urni anki minallahi syai'a. Wahai anak kandungku Fatimah, waktu ayah hidup, nak, apa yang ada pada ayah minta, nak, ayah bagi. Tapi pada saat engkau sudah berhadapan di hadapan Allah, ayahmu ini tidak bisa menolong engkau lagi. Nabi Muhammad ya, kekasih Tuhan. Anak kandungnya pada waktu berhisab, berhadapan dengan Allah, Nabi Muhammad, kekasih Allah, tidak bisa membela anak kandungnya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Hebat ya? Hebat. Sebab itu sebagai penutup, kita hanya mendoa, Tuhan, tunjukilah anakku ke jalan yang baik. Itu yang lebih baik. Ya mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini mempunyai kesan yang baik untuk kita semua. Ya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.